Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai untuk penjelasan materi kita berikutnya, yaitu terkait produk-produk turunan dari protein. Apa saja produk-produk turunan protein? Jadi biasanya produk turunan protein ini adalah produk yang dihidrolisis dari protein. Contohnya adalah dari protein yang besar, contohnya adalah gelatin. Gelatin ini adalah hidrolisis dari protein yang besar, yaitu kolagen. Adapun berikutnya yaitu pepton. Apakah pepton itu? Pepton itu adalah hidrolisis dari komponen albumin. Nah, apakah gelatin itu? Jadi gelatin itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, gelatin adalah turunan dari kolagen yang dihidrolisis menjadi gelatin. Jadi saat ini kita tahu di Indonesia saat ini bahwa industri penyamakan itu cukup besar, cukup besar, cukup besar di Indonesia. Salah satunya di mana industri penyamakan ini mempunyai limbah berupa kulit, di mana rendemennya sekitar 30 sampai 50% rendemennya. Dalam kulit limbah ini kemudian bisa dimanfaatkan menjadi skin cracker dan juga gelatin. Kalau skin cracker ini nanti bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Kalau dia memang yang diminta ukuran besar, nanti yang dipotong kecil-kecil nanti mungkin jadi dompet dan sebagainya. Adapun kalau yang memang sudah benar-benar dibuang, harus kita tetap manfaatkan ulang, mengingat kulit juga mendapatkannya susah, sehingga kita manfaatkannya yaitu menjadi gelatin. Apakah gelatin itu? Gelatin adalah jenis protein yang diekstrak dari jaringan kulit atau kolagen ataupun tulang dan juga jaringan penghubung atau ligamen. Jadi sumber gelatin ini nggak selalu utamanya dari kulit, tapi juga bisa dari tulang atau jaringan ligamen pada hewan. Gelatin ini umumnya dimanfaatkan untuk industri farmasi, industri kosmetik, dan juga industri pangan. Fungsinya sebagai apa? Ditambahkan pada obat-obatan, pada kosmetik ataupun pangan. Kalau pada farmasi dan kosmetik biasanya kita tahu dia kayak bungkus cangkang kapsulnya gelatin ini. Kalau pada pangan biasanya dimanfaatkan sebagai pengental, penstabil emulsi ataupun pengemulsi. Banyak didapatkan pada beberapa produk seperti ini biasanya kapsul ini banyak dimanfaatkan di farmasi, di pangan misalnya untuk permen empuk, untuk cake, untuk puding, yogurt. Adapun kalau yang non pangan bisa juga untuk injek, film, krim, lotion, liquid soap, shampoo dan juga pengolahan daging lainnya. Nah, ini secara umum prosentase dari pemanfaatan gelatin memang 55% banyak dimanfaatkan untuk di pangan, 25% banyak di farmasi sebagai kapsul, kemudian 15% untuk fotografi, film, dan juga 5% banyak dimanfaatkan untuk industri kertas, tekstil, dan juga korek api. Berikut adalah contoh-contoh produk yang menggunakan gelatin, ada cake, ada puding, kapsul, juga kemudian, masih dengan permen, wafer, olahan daging. Ini juga contoh-contoh produk yang menggunakan gelatin, termasuk juga shampoo dan conditioner. Nah, dalam proses pembuatan gelatin ini dikenal ada dua cara, yaitu proses asam dan juga proses basa. Proses asam di sini pasti namanya asam, dia pakai asam organik dalam menghidrolisis kolagen, yaitu di sini bisa menggunakan HCl, H2SO4, asam H2SO3 ataupun asam fosfat. Tipe yang dihasilkan adalah tipe gelatin A. Adapun pada basa pasti direndamnya dengan basa, bisa NaOH ataupun CaCO3 dan sebagainya. Gelatin yang dihasilkan adalah gelatin B. Seperti yang sudah kemarin ditanyakan oleh Sania, apakah ada bedanya antara gelatin A dan gelatin B? Selain pada proses produksi, sebenarnya keduanya ini bisa menjadi gelatin yang mempunyai sifat sama ataupun mempunyai sifat beda. Perbedaan ataupun kesamaannya ini didasarkan pada hasil akhirnya, di mana struktur gelatin yang dihasilkan di sini dia tergolong yang maksudnya gini, apakah proses tergantung pada proses hidrolisisnya. Kalau hidrolisisnya cukup total dan banyak, atau misalnya dari 100% ikatan peptida yang ada di kolagen, hidrolisisnya misalnya sampai 50%, itu mungkin kalau baik dengan asam atau basa sifatnya akan sama. Tetapi kalau nanti ternyata tapi sebenarnya pada waktu yang sama, pada kondisi yang sama,
kecepatan untuk hidrolisis dengan asam itu lebih tinggi ketimbang kecepatan hidrolisis untuk yang basah. Sehingga sebenarnya kalau pada waktu 3 jam, sama-sama 3 jam nih, T-nya, waktunya, itu biasanya nanti kalau yang pada asam, 3 jam itu misalnya sudah bisa menghancurkan hampir 80%. Tapi kalau pada basa, 3 jam itu hanya menghancurkan misalnya hanya 40% atau 50%. Sehingga biasanya kalau waktu kondisi hidrolisisnya sama, yang gelatin TPA justru dia memiliki kekentalan yang rendah. Kenapa kekentalan yang rendah? Hidrolisisnya terlalu kuat, sehingga molekulnya cenderung lebih kecil. Sehingga ketika dihidrasi dengan air, dia viskositas yang dihasilkan lebih sedikit, karena tadi molekulnya kecil ketimbang basah. Tetapi sebenarnya di industri lebih prefer yang gelatin yang tipe A, prosesnya dengan asam. Kenapa? Karena tadi cepat. Jadi artinya industri nggak perlu diproses lama, nggak perlu sampai hari-harian, cukup jaman dan sebagainya, sehingga dikecukupi diatur sampai pada derajat mana proses hidrolisisnya sehingga karakter gelatin yang dihasilkan sesuai dengan standar. Jadi, seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, jadi sebenarnya gelatin ini adalah produk samping hasil pengolahan industri kulit. Salah satunya pada industri pengolahan kulit yang banyak kita manfaatkan, yang satunya adalah proses tanning ini. Jadi ini ada general state dari proses tanning, di mana bisa kita lihat di sini bahwa pada proses pemotongan di sini ini dihasilkan split skin waste yang merupakan sumber dari proses produksi gelatin. Di mana di sini, bisa juga didapatkan dari chromium skin waste-nya yang juga menjadi sumber dari bahan baku pembuatan dari bahan baku pembuatan gelatin. Adapun kalau sekilas saya tunjukkan di sini, proses tanning itu dari kulit sapi, dicuci, dihasilkan limbah cair, diliming, tambahkan basa, dihilangkan daging-dagingnya, dipotong sesuai dengan keinginan, dibasahkan lagi, tambahin lime, kemudian di crushing, ditambahkan asam. Nah, ini proses tanning, sehingga yang saya katakan sebelumnya, tanning ini menghilangkan gugus aminnya sehingga tidak mudah busuk kulitnya. Kemudian dicukur juga, di shaving, kemudian di sini dinetralisasi, ditambahkan zat pewarna, di retaining lagi, kemudian sampai dikeringkan, di buffing, dan seterusnya. Jadi memang proses tanning ini cukup lama, dan memang salah satunya nih, contohnya adalah limbah yang dihasilkan adalah potongan kulit atau splitted skin. Nah, ini bisa dikonversi menjadi gelatin. Karakternya seperti apa sih? Kulit potongan ini kadar airnya tinggi, tapi bisa dilihat ini, kadar proteinnya juga tinggi jelas. Sehingga kita bisa manfaatkan ulang, dia menjadi sumber gelatin. Ini adalah contoh proses pembuatan gelatin dari kulit yang sudah limbah tadi dengan cara asam ataupun basah. Jadi sebenarnya sama prosesnya, hanya kita menggunakan basah atau asam. Jadi pertama kulit yang sudah terpotong yang itu dibersihkan dari dagingnya, kemudian dipotong lebih kecil-kecil lagi sampai ukuran 2-4 cm, baru kemudian direndam. Nah, sinilah proses hidrolisisnya terjadi. Apakah dengan asam ataupun dengan basah? Pada konsentrasi tertentu, waktu tertentu, nanti dinetralkan. Nah, baru ini diekstraksinya. Jadi, saat proses ekstraksinya ini, gelatinnya akan diambil, terlarutkan. Tadi proteinnya terlarut pada suhu tertentu dan waktu tertentu, dihasilkan larutan gelatin, kemudian disaring, baru kemudian dipekatkan, diuapkan airnya, sehingga konsentrasinya minimal 20-30 derajat Celcius. Kita sterilisasi, karena tadi untuk kita hilangkan komponen-komponen lainnya yang mungkin menjadi pengurai pembusuk, baru kemudian kita keringkan, dan dapatlah gelatin tipe A dengan asam atau tipe B dengan basah. Selain gelatin, derivatif produknya lainnya adalah, kalau di sini adalah produk pangan berbasis protein yang banyak memanfaatkan perubahan struktur pada protein. Contohnya adalah pada basis produk yang olahan susu, ini kita bisa dapatkan produk berupa yogurt dan keju, serta dari bahan kedelai kita bisa dapatkan tahu dan tempe. Banyak sekali produk-produk turunan protein lainnya,
selain 4 ini nanti yang bisa kalian nanti coba bahas lebih lanjut. Simpelnya saja kayak tempe aja, nggak tempe, ada namanya tauco, ada namanya oncom, kemudian saya kok jadi lupa ya, yang di Jepang itu yang berbau, ya yang agak kental berbau dan sebagainya. Banyak produk-produk lainnya, termasuk juga mungkin dari sosis. Sosis itu turunan dari protein daging, tapi diolah juga berbeda. Ataupun yogurt sendiri ada banyak jenisnya, termasuk keju juga banyak jenisnya. Oke, mari kita bahas satu-satu. Umumnya di sini adalah yogurt itu umumnya terbuat dari dua mikroba yang berperan. Jadi yogurt itu ada dua mikroba, yang pertama Streptococcus thermophilus, yang kedua adalah Lactobacillus bulgaricus. Saya rasa kemarin kalian sudah melakukan kunjungan industri di Yakult, jadi pasti sudah tahu prosesnya. Susu pertama dipasteurisasi dulu sehingga nggak ada mikroba pembusuknya. Setelah susu dipasteurisasi baru kita masukkan starter. Biasanya memang kalau yang Bu Yunta tahu kenapa harus dua ini, karena agar dihasilkan komponen flavor dan juga tingkat keasaman yang pas. Jadi umumnya yang bekerja dulu adalah Streptococcus. Dia di sini bekerja menurunkan pH menghasilkan asam tertentu, kemudian juga baru setelah itu Lactobacillus yang bekerja. Kombinasi ini menghasilkan flavor yang pas. Nah, setelah dihasilkan fermentasi oleh dua mikroba ini, kalau di dalam industri yang rumah tangga biasanya di simple packaging atau kemudian diinovasi menjadi frozen yogurt. Tapi kalau di Yakult kemarin, dari yogurt yang biasa tadi bisa dihasilkan atau yang kita kenal sebagai set yogurt, tadi bisa kita encerkan, dihasilkan Yakult, tambahkan dextrose dan komponen-komponen lainnya menjadi yogurt drink. Oke, kalau di sini memang ini slide ini ditunjukkan bahwa di IPB waktu ini slide ini saya dapatkan dari ketika saya kuliah. Jadi di IPB waktu itu ada inovasi terkait produk olahan yogurt namanya Alania Frozen Yogurt. Di sini dia membuat yogurt yang kemudian dimasukkan alat pembeku bagus yang cepat sehingga jadikan kristal yang dingin. Dia banyak beberapa variasinya seperti plain yogurt diberikan liquid glucose yang kemudian di atasnya dikasih taburan berupa fruit coffee powder, cream cheese, peanut butter, cocoa powder, dan juga green tea. Seperti ini produknya. Oke, sekarang kita masuk kepada produk berikutnya yaitu keju. Keju sendiri jenisnya ada banyak. Di sini ada contohnya ada cream cheese, mozzarella cheese, cheddar cheese, sama spicy cheese. Mari kita bahas satu persatu. Oke, secara umum pembuatan keju itu adalah dari susu sapi. Pertama pasti dipasteurisasi dulu sehingga mikrobanya mati. Kemudian setelah dipasteurisasi kita masukkan bakteri atau asam. Kalau mau pakai bakteri berarti butuh waktu sehingga dia proteinnya terkoagulasi, atau kalau pakai cepat bisa pakai asam. Atau bisa juga menggunakan enzim yang seperti tadi kita sudah bahas pertanyaan dini dengan enzim renin biasanya. Saat ditambahkan bahan-bahan koagulan tersebut, misalnya bisa bakteri, bisa asam, ataupun ini bisa ditambahkan enzim, ini yang ditambahkan tadi misalnya contohnya adalah renin, maka proteinnya akan terkoagulasi. Protein terkoagulasi inilah yang menjadi proses pembentukan dadih. Jadi, untuk koagulasi protein. Nah, proses berikutnya adalah dari dadi yang sudah didapatkan ini kemudian dipres dan ditambah garam sehingga air dadinya keluar. Air dadi inilah yang dikenal dengan istilah whey. Nah, dari air dadi ini biasanya baru kemudian dilakukan proses pematangan atau ripening. Jadi nggak langsung dikonsumsi. Kalau dikonsumsi langsung sebagai dadih, ini namanya keju setengah matang ya. Masih setengah matang, flavornya belum keluar. Nanti kalau sudah dimasukkan sudah dimasukkan di bagian ripening atau pematangan, jadi pada proses ripening ini kadar airnya juga akan berkurang karena dia diatur di suhu sekitar 30-40 suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri yang secara awal mungkin sudah ditambahkan atau in situ ada di kondisi ruangan itu, sehingga di mana nanti ketika bakteri itu masuk ke dalam keju tadi, maka dia akan melakukan proses proteolisis, memecah beberapa ikatan pada asam amino sehingga nanti keluar flavor dan rasa khas serta juga kegurihan dari asam amino yang dipotong dari
keju oleh proteolisis dari si mikroorganisme. Oke, jadi semua bahan keju akan mengalami degradasi selama proses pembuatan. Degradasinya ini tidak hanya pada awal di pembentukan curd atau di pembentukan dadih, tapi juga selama proses pemeraman. Nah, salah satunya adalah pada proses pemeraman atau fermentasinya, laktosa ini akan didegradasi menjadi lactic acid atau asam laktat, makanya biasanya keju juga ada sedikit rasa asamnya. Nah, proses pematangan keju atau pemeraman itu bisa terjadi pada dua kondisi, yaitu pada kondisi pH rendah ataupun pada kondisi pH tinggi. Kalau dia pada pH rendah, maka akan menyebabkan kejadian dekarboksilasi, artinya di sini karbon dioksida dihasilkan, lepas ikatan karboksilatnya. Ini salah satu wujudnya kalau bisa dilihat adalah makanya kalau pada keju cheddar dihasilkan banyak lubang-lubang, itu adalah gas CO2 yang terserap keluar. Atau bisa juga pada kondisi pH tinggi. Kalau pada kondisi pH tinggi, ini yang terjadi adalah proses oksidasi. Jadi yang molekul asam karboksilat tadi itu bisa pecah, salah satunya nanti ada dihasilkan kelompok-kelompok lain seperti ikatan dan juga CO2. Ya, ini yang terjadi. Nah, selain dihasilkannya gas-gas ini selama proses fermentasi, juga akan dihasilkan proses proteolisis, yaitu pecahnya ikan peptida, sehingga mempengaruhi pembentukan aroma dan juga tekstur keju. Apakah kejunya semakin lunak, termasuk juga kejunya nanti ada lubang-lubangnya atau tidak, dan seterusnya. Sehingga nanti pada final endingnya adalah ini, teksturnya akan lebih empuk daripada kondisi awal. Karena ini, ketika ikatan peptidanya dilepas, molekul yang besar jadi agak kecil-kecil, sehingga dia cenderung menurun kekuatannya dalam pembentukan dan sebagainya, atau teksturnya sehingga lebih empuk. Oke, ada banyak jenis keju yang beredar di pasaran. Jadi keju itu memang produk padat turunan. Nah, ada sendiri keju dari susu sapi, susu domba, ataupun kambing, serta mamalia lainnya. Keju juga dikenal kaya kalsium dari hasil endapan susu tadi, banyak mengandung asam linoleat atau asam yang baik, dapat mencegah resiko kanker, jantung koroner, dan juga diabetes. Prosesnya dari susu yang dihilangkan kadar airnya dengan penambahan enzim atau rennet ataupun asam dan juga mikroorganisme. Kemudian dia juga diadifikasi, bakteri yang ditambahkan itu pada proses adifikasi akan mempengaruhi tekstur dan aroma keju. Ada juga jenis keju yang ditambahkan dengan kapang. Yang nanti kita bahas salah satunya adalah keju biru biasanya. Oke, jadi proses pembentukan keju tadi dia dilakukan dengan pembentukan curd atau dadi dari susu yang sudah dipasteurisasi agar patogennya hilang. Kemudian curd tadi juga bisa dilakukan dengan penambahan bakteri asam laktat atau juga dengan ditambahkan enzim atau asam. Sehingga pH-nya turun jadi 4,5. Nah, 4,5 inilah yang dikatakan sebagai titik isoelektrik kasein, yang mana akhirnya menyebabkan pengendapan. Sehingga protein susunya akan jadi endap tadi dan dibuang yang non-proteinnya atau W-nya. Nah, ada beberapa jenis keju. Yang pertama yaitu keju lunak. Contohnya termasuk kategori keju lunak, keju brie, camembert, dan gaperon cheese. Kalau keju keras seperti Emmental, Edam, Gouda, dan Cheddar. Memang teksturnya dia kental dan juga kental lunak, satunya keras. Kalau didasarkan pada kadar lemak, warna, dan tekstur, ini ada beberapa keju yang dapat dijumpai di Indonesia. Ada yang namanya keju brie. Keju brie ini dia kejunya lembut dari Prancis seperti ini kanan. Lemaknya 45%. Kulitnya putih dan memiliki bintik kemirahan. Kalau dimasak, bagian dalam membentuk tekstur creamy, aromanya juga tajam. Kalau keju camembert, dia kadar lemaknya lebih tinggi sampai 50%. Bagian luarnya ini bertekstur seperti krim. Kenapa kok terjadi perbedaan tekstur seperti ini? Salah satunya dipengaruhi ini kadar lemak yang juga mungkin adalah perbedaan mikroorganisme yang digunakan sebagai starter yang membantu untuk proses fermentasi. Selain itu ada namanya keju cheddar. Kalau cheddar ini memang keju yang sudah sangat mendunia. Pada awalnya aroma keju ini tipis, warnanya pucat, namun semakin tua warna semakin kuning dan aroma semakin tajam.
Makanya dia bilang keju itu dia sudah disimpan setahun, 2 tahun, karena ini tadi. Semakin lama proses proteolisisnya, maka flavornya juga dihasilkan semakin banyak, semakin tajam. Nah, di Indonesia sendiri keju cheddar ini nggak dimanfaatin langsung, tapi diolah. Jadi, saya sebut merek ya, misalnya termasuk kayak Proces dan kawan-kawan itu bukan keju cheddar asli, tapi keju cheddar yang kemudian ditambahkan, kalau tugas pati harusnya ada ditambahkan beberapa jenis pati, kemudian diolah lagi, dicetak, jadilah keju cheddar olahan. Karena kalau keju cheddar murni mahal. Oh ya, kemudian ditambahkan garam. Karena orang Indonesia punya kecenderungan untuk memiliki uh, intensitas rasa asin yang lebih tinggi dan diasosiasikan dengan keju, sehingga perlu ditambahkan garam. Berikutnya selain cheddar ada cream cheese, jelas ada cream cheese, mungkin kalian tahu. Di sini cream cheese bisa dioleskan. Biasanya di sini kadar lemaknya juga cukup tinggi, sekitar 45 sampai 65%. Kalau 65% disebutnya double cream cheese. Selain cheddar, ini ada juga keju edam. Keju edam ini keju Belanda, dia mempunyai kadar lemak 40%. Nah, yang unik adalah ini, dia punya tekstur luar berwarna merah dan seperti buah semangka dan aromanya tajam. Kok bisa merah, Bu? Ya, salah satunya adalah proses fermentasinya ditambahkan ada beberapa mikroorganisme lain yang dikotingkannya sehingga dia warnanya merah. Selain keju itu ada keju Emmental. Keju Emmental ini adalah keju Swiss yang keras dibuat dalam ukuran besar. Nah, keju Emmental ini sama kayak keju cheddar. Dia punya ciri mempunyai lubang-lubang udara hasil dari CO2. Kemudian ada keju Gruyere, termasuk kejunya dari Swiss. Dia seperti bentuk roda, aromanya adalah kacang. Nah, ini juga salah satunya adalah biasanya perlakuan pemeramannya berbeda. Kemudian ada mozzarella, ini keju Itali. Dia bentuknya adalah lembut, kadar lemaknya 40-50%, dibuat dari susu sapi dan biasa digunakan untuk pizza. Kemudian ada keju parmesan dari Italia, kadar lemaknya rendah, sekitar hanya 32%, dimatangkannya selama 2-3 tahun, sehingga aromanya sangat tajam. Biasanya dikonsumsi dengan keju mozzarella yang aromanya lemah, tapi teksturnya disukai, yaitu molor itu tadi. Keju parmesan ini juga biasanya banyak kita dapatkan dalam bentuk bubuk, bukan bubuk ya, dalam bentuk itu serpihan, bukan utuh, karena memang flavornya sangat kuat. Karena kalau hanya dipotong itu nanti dia sangat sengak, makanya perlu dibentuknya dalam bentuk taburan sehingga akan banyak pemanfaatannya dan flavornya juga bisa kita atur konsentrasinya. Berikutnya ada juga keju ricotta. Keju ini juga dari Italia, dibuat dari susu sapi atau domba, dan biasanya kadar lemaknya juga tidak terlalu tinggi, hanya 20-30%. Oke, kalau di Indonesia sebenarnya pemanfaatan keju belum banyak, hanya sebagai isian roti, topping, atau mungkin sekarang mulai dikembangkan ya, banyak untuk menjadi bagian dari minuman ya, cheese cream, kemudian juga ada flavor. Biasanya kalau flavor ini jadikan keju bubuk, nggak murni keju tapi tambahkan pati, biasanya untuk rasa di kentang, termasuk flavor untuk snack dan sebagainya. Kalau untuk minuman yang keju belum, tadi ya sudah ya, yang bagian cream cheese yang drink tadi. Selain keju, produk lainnya lagi yang dibuat dari protein adalah butter. Ini saya minta kalian untuk membedakan butter dengan margarin. Kalau butter itu dibuatnya dari susu, tapi memang khususnya adalah lemak susunya, karena di susu sendiri juga mengandung lemak hewani 80-82%. Jadi proses pembuatan butter itu sebenarnya susu yang kemudian kita rusak emulsinya sehingga lemaknya akan terpisah dengan airnya, begitu pula dengan proteinnya. Nah, jadi lemaknya terpisah karena terpisah emulsinya pecah, sehingga dari padatannya tadi kemudian kita bisa tambahkan air atau garam dan jadilah butter. Butter juga umumnya difortifikasi dengan vitamin A, D karena biasanya jumlahnya kurang memenuhi. Adapun berikutnya bukan dari bukan dari protein, tapi ini sebagai temannya butter biasanya adalah margarin. Bedakan kalau butter dari hewani, kalau margarin itu dari lemak nabati, kemudian juga memiliki kadar air yang umumnya lebih tinggi daripada butter. Dihasilkan dari mana margarin? Hidrogenasi dari minyak goreng.
Oke, selain dari kelompok susu, sekarang kita akan bahas terkait makanan sumber protein dari kelompok nabati. Yang pertama adalah tofu atau tahu. Jadi kalau kalau keju itu adalah gumpalan proteinnya susu. Kalau sebenarnya kita bahas tahu, tahu itu adalah gumpalan proteinnya dari susu kedelai. Jadi tingginya konsentrasi protein dalam kedelai sampai sekitar 40% ini kemudian dimanfaatkan. Kita juga bisa mengendapkan proteinnya dalam bentuk yang kita manfaatkan yaitu susu. Diekstrak yaitu menjadi susu kedelai, kemudian diaglomerasi atau ini diendapkan dan dinaturasi menjadi yang namanya tahu. Ya. Pakai apa dalam proses pembuatan tahu? Biasanya dipakai adalah pakai asam ya. Soalnya kalau pakai enzim nggak bisa, dia lemah, banyak matriksnya dan sebagainya. Jadi lebih cocoknya di sini diaglomerasinya, diendapkannya biasanya dipakai asam. Atau kalau kalian belinya di pasar nggak kenal asam, namanya adalah biang tahu. Nah, tofu itu sendiri memang bagus sebagai pangan karena dia protein nabati, rendah lemak juga, sehingga cocok dikonsumsi oleh penderita penyakit kolesterol, PCK, dan tekanan darah tinggi. Oke, pembuatan tahu, harap tahu ya. Jadi pertama protein kedelainya dilarutkan dengan air, dihancurkan sehingga jadi yang namanya saya sebutkan tadi ada susu kedelai, kemudian dikumpalkan dengan zat pengumpal dan kemudian setelah itu sama kayak keju nanti dipadatkan partnya sehingga menjadi padatan tahu diperas. Berikutnya selain tahu yaitu tempe. Kalau tahu tadi dengan proses ekstraksi dan aglomerasi, kalau tempe ini menggunakan mikroorganisme yaitu kapal rhizopus melalui proses fermentasi. Jadi kalau misalnya pada tahu tadi diambil hanya proteinnya, nah kalau tempe ini diambilnya whole content of the soybean. Jadi kaya akan serat, kalsium, vitamin D dan zat besi serta semua lainnya yang ada di kedelai. Beda dengan tofu, karena tofu tadi itu walaupun dia diasamkan, koagulasi kan dia dicuci sehingga pH-nya cenderung netral sampai netral. Kalau yang pada tempe justru pH-nya adalah asam. Kenapa asam? Jadi dari proses pembuatan tempe harap diingat ya. Jadi pertama kedelai direndam sampai jadi asam atau ditambah dengan asam sehingga jadi pengasam, baru kemudian ditambahkan mikroorganisme dan terjadilah proses fermentasi. Harus asam, karena kalau nggak asam, si rhizopusnya tidak mau tumbuh. Dia bisanya tumbuh hanyalah pada kondisi asam sekitar pH 4,5 sampai 5. Apakah manfaatnya tempe? Tempe ini juga diketahui banyak penelitian, termasuk saat ini kakak kelas sekali lagi penelitian tempe, Mbak Dewi sama Mbak Eni, sama Bu Yunita bimbingannya. Di sini kita coba bikin tempe, tapi salah satunya adalah tempe bukan dari kedelai, tapi dari kacang hijau. Nah, tempe ini memang dia disinyalir banyak manfaatnya karena mengandung antioksidan tinggi, bagus untuk mencegah beberapa penyakit, juga dapat mencegah diare, menurunkan kolesterol darah, hipertensi, dan sebagainya. Ini kenapa? Karena dia punya peptide bioaktif. Apa sih peptida bioaktif ini? Jadi selama proses fermentasi itu sebenarnya terjadi proses proteolisis dan hidrolisis dari protein-protein yang ada di kedelai. Ketika dipotong, karena memang prosesnya sebenarnya tidak sampai benar-benar habis, part sebagian, maka banyak dihasilkan pemotongannya itu yang hanya menghasilkan komponen peptida kecil, tapi bukan asam amino. Dan ternyata komponen-komponen peptida itulah yang ternyata punya kemampuan dalam mencegah berbagai penyakit degeneratif. Oke, kedelai sebagai bahan utama dari tahu dan tempe ternyata juga mengandungi serat pangan dan komponen bioaktif seperti isoflavon yang dapat bereaksi dan menetralisir komponen toksik. Jadi selain prosesnya juga ternyata bermanfaat untuk meningkatkan nilai gizi dari kedelai menjadi tempe, ternyata memang dari awal kedelai ini juga superfood karena dia proteinnya tinggi dan juga banyak serat dan komponen lain yang bermanfaat bagi kesehatan. Oke, mungkin itu kuliah kita total terkait protein. Kalau masih ada yang tidak paham dengan senang hati, monggo silakan bertanya agar kita bisa mengembangkan ilmu lebih banyak. Innovation is determined as excellent if it can generate income for researchers, communities, user communities, partner industries, and research institutions. Jadi,
Ya, ini sebagai gambaran, di Satpros banyak sekali bidang-bidang proses yang bisa kalian kembangkan dan penelitian lanjut, tapi intinya penelitiannya itu harus bisa bermanfaat, gak cuma buat kalian, tapi juga untuk komunitas di sekitar kalian. Oke, sekian kuliah kita hari ini terkait biokonversi produk berbasis protein. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, ada dua. Yang pertama yaitu cari produk komersil yang mengandung komponen protein. Kemudian nanti tolong kalian identifikasi komponen proteinnya, kemudian kalian jelaskan proses pembuatannya dan manfaatnya. Kalau kemudian yang kedua adalah kalian pilih produk-produk berbasis produk pangan baik saja, atau mungkin non pangan juga boleh, misalnya kayak gelatin tadi juga boleh, ataupun samakan kulit. Produk pangan tak bermerek tapi kalian jelaskan proses pengolahan produknya, ya seperti yang sudah saya jelaskan di Google Classroom. Selamat dikerjakan, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat di rumah. Berdoa menurut agamanya masing-masing, dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian dari Ibu Nita. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.